Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki tahun 2021 dan hari ini adalah minggu yang kedua. Mari saat kita memasuki tahun ini pastikan bahwa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita mau berkomitmen untuk membawa hidup kita semakin lebih dekat di dalam Tuhan. Amin. Karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kesempatan kembali Engkau berikan bagi setiap kami. Biarlah di awal tahun 2021 ini Tuhan, kami boleh membawa hidup kami semakin melekat dengan Tuhan. Semakin mendekat kepada kasih karunia-Mu yang besar. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Tapi biarlah Tuhan, kami ada di dalam naungan-Mu Tuhan. Kerinduan kami besar akan Engkau. Kerinduan kami berada dekat di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadirat-Mu di sepanjang hidupku. Perlindunganku berada denganmu, walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kau Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Mari sekali lagi biarlah pujian ini menjadi doa setiap kita. Kerinduanku berada dekatmu, berada dekatmu, dan mengejar hadirat-Mu Tuhan, dan mengejar hadirat-Mu di sepanjang hidupku. Perlindunganku, perlindunganku berada denganmu, berada denganmu. Walau badai bergelora, walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah
pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Sekali lagi katakan pujaanku. Biarlah pujian ini menjadi pengagungan setiap engkau. Biarlah kita mengatakan bahwa Engkau Yesus segalanya dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau pujaanku, Yesus, Kau tetap ada saat semua tiada. Haleluya. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kau Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada, Kau tetap ada, Kau tetap ada, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap bagi kami. Engkau tetap selamanya ada. Syukur Kaulah pujaan kami, Yesus. Kau yang kami sembah. Terima kasih. Yesus Tuhan kami sembah. Haleluya. Sebab kasih setiamu kekal selamanya. Haleluya. Kami bersyukur. Yesus beserta. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu kami Hallelujah.
Yana Homaya Silina Oyana Ramaya So Oyana Ramaya Shimina Ramaya Oyana Ramaya Se Oyana Ramaya So syukurmu kepada Tuhan. Mari beri pujian buat Tuhan. Harapan kami Kalau kita melihat secara kasat mata apa yang terjadi di dalam hidup kita atas bangsa ini, semuanya bisa melemahkan iman kita. Biarpun keadaan seperti apapun, Tuhan mengajarkan bagi setiap kita untuk kita tetap mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, waktu yang tidak panjang ini, waktu yang tidak banyak, hari ini mari berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan, bahwasanya Dia Tuhan yang baik. Mungkin engkau saat ini tidak melihat kebaikan Tuhan mungkin, tapi kita yang percaya kepada Tuhan, mari berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Pujian syukur yang keluar dari dasar hatimu, itu yang Tuhan rindukan. Banyak hal pencobaan yang terjadi, bahkan silih berganti, tapi tetap percaya, yes, tetap percaya, tetap mengucap syukur. Dengan apa kau membalas kasih-Mu?
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Inilah korban kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah pujian kami di hadapan-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Biarlah pujian ini menjadi doa setiap kita. Selalu bersyukur. Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Biarlah di dalam segala keadaan, biarlah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, yang selalu. Mari secara perlahan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yes Lord, biarlah ini Engkau kehendaki Tuhan. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ucapan syukur dengan mulut lidah kami. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
Tuhan kita. Hanya tinggal dekat Tuhan saja kita aman. Hanya dekat Tuhan saja kita mengalami kemenangan besar. Haleluya. Mari katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Engkau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Hanya tinggal dekatmu ku aman Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, kita pasti mengalami kemenangan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Yeah. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Biarlah iman kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Banyak goncangan, banyak hambatan, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kau menentukan langkahku. Yeah. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Biarlah iman kami kuat di dalam Engkau. Sampai pada akhirnya iman percaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya bersama katakan amin. Mari beri sorak-sorai. Haleluya. Kita percaya tidak ada tempat selain tempat yang aman selain di dalam Tuhan. Amin. Tetap percaya, tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab pilihan kita adalah Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Mari bersama pujikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan
beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Biarlah kita mau ambil pilihan yang tepat, amin. Memilih Kristus Yesus sebagai Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah Allah yang adil, setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
yang luar biasa, amin. Pujian yang sungguh membuat kita ini bukan hanya sekedar pujian, tapi biarlah ini menjadi pernyataan buat setiap kita, amin. Bahwa dikatakan di refrain, dikatakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di ruang tutup, kata firman Tuhan. Mari pegang itu. Bebaskanku, Yesus kebenaran adalah pilihanku. Haleluya. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan. Jangan dukakan hati Tuhan, tapi senangkan hati Tuhan. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan. Bebaskanku, Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau adalah pilihan bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Seperti pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Itulah komitmen kami. Untuk kami benar-benar boleh melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Menjadi orang-orang yang mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau adalah jalan yang sempurna. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung keselamatan.
sempurna janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai pelindung keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari secara pelan kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu, Tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu sekali lagi. Di rumah-Mu, di tempat ini, menghadap wajah-Mu yang kudus, memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau, dan menyatakan segala keajaiban yang telah Engkau buat bagi kami. Amin. Karena kami tahu kami ada sampai saat ini, berdiri di hadapan-Mu, bertemu dalam hadirat-Mu, karena kasih setia-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih. Tidak ada kata yang dapat kami katakan selain betapa kami memiliki hati yang bersyukur, memuji dan mengagungkan Engkau. Karena kami tahu hanya karena Engkau kami ada sampai saat ini. Maka segala kemuliaan bagi-Mu, dan kami sungguh mengizinkan Engkau dalam karya Roh Kudus-Mu sekali lagi menyatakan kebenaran firman-Mu, memberkati tiap-tiap kami, sehingga Engkau berbicara secara khusus dalam semua kebutuhan dan pergumulan kami. Engkau ada di sana, dan kami pulang dengan sukacita, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang awal dan akhir. Terima kasih,
Berkati kebenaran firman-Mu, berkati hamba ini, berkati semua jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat tahun baru untuk kita semua. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Meldaria Manihuruk, orang Batak. Minta maaf kalau beberapa waktu lalu, di bulan November kalau nggak salah ya, saya sudah iakan, tetapi ternyata saya mengetahui bahwa kompleks kami tidak mengizinkan orang keluar untuk melakukan apapun. Dan bersyukur bahwa hari ini kita bisa bertemu kembali, meskipun saya tahu saya sedikit buru-buru selalu, Ibu Edi selalu menghubungi pada saat saya jadwal di sana. Tapi ketika dijadwalkan, Ibu Edi katakan, bolehkah, saya juga rasanya sungkan untuk menolak. Jadi maaf Bapak Ibu kalau hari ini pun saya sedikit terburu-buru. Saya bilang, aduh ini udah jam berapa ya. Tetapi puji Tuhan, apapun ada, sedikit waktu pun Tuhan hadir di sini. Amin. Mari kita baca firman Tuhan, Mazmur pasal 33. Ayat 4 sampai ayat 9. Yang bawa HP silakan baca, buka HP-nya. Yang bawa Alkitab bisa lihat dari depan ini juga LCD. Mari kita baca bersama-sama dari ayat 4 sampai 9 Mazmur pasal 33, 1, 2, 3. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Firman Tuhan ini ditulis menjadi satu bagian nyanyian di tengah-tengah rumah Tuhan. Maka Mazmur merupakan satu kitab puji-pujian, di mana nyanyian-nyanyian dan doa dinyanyikan menjadi satu pengagungan kepada Tuhan di rumah Tuhan. Maka Mazmur ini menjadi satu pengakuan khusus bahwa puji-pujian itu hanya layak bagi Allah Israel yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Puji-pujian itu layak bagi Allah yang sungguh berotoritas dalam kehidupan manusia. Maka kalau kita baca ayat pertamanya dikatakan bersorak-soralah. Mengawali tahun ini saya membaca firman Tuhan ini dengan satu sukacita besar. Kenapa? Tahun yang lalu di akhir tahun, saya Tuhan ajar bagaimana melayani di dalam kuasa kegelapan. Benar-benar capek gitu ya. Kenapa? Karena mahasiswa kami ternyata ada beberapa yang itu ketika ibadah, saya baru masuk di dalam pelayanan. Dan saya pulang ke Siantar, ini baru pulang dari Siantar, naik dari Batu kami ke Pematang Siantar, Sumatera Utara itu naik mobil. Ya. Dan luar biasa karena papa saya khusus diserang oleh si jahat terus kiri kanan ketika saya datang. Begitu beratnya. Lalu saya bilang selalu sama mahasiswa ketika seperti ini, saya bilang, setan dilarang di sini gitu ya. Rupanya setan itu nantangin saya juga gitu ya. Dia bukan setan dilarang sini, dia pergi ke Siantar gitu loh. Bapak saya itu sampai katakan saya ketika saya datang dia katakan aku kalah. Saya hanya katakan Pak saya doakan. Malam itu Tuhan bawa saya seperti ke alam maut dalam peperangan yang gelap sekali. Dan ada teriakan merdeka, merdeka. Dan memang aura di sana, ya itu kalau khotbahnya mungkin sejam kali ya. Nanti nggak bisa buru-buru saya gitu ya. Nanti the next ya. Tetapi masuk. Jadi saya katakan kepada mahasiswa selalu,
ketika engkau berdoa, ketika engkau berkata, ketika engkau berbicara, bahkan senyum sekalipun, setan harus lari. Mereka bilang, waduh Bu, betul, saya bilang. Loh kalau tempat hamba Tuhan setan itu berani, wes apa itu loh. Saya bilang, setan itu tempatnya jauh-jauh ngintip-ngintip. Loh kalau dia ada di sini itu apa ceritanya? Gitu ya. Yang calon-calon pengkhotbah, kenapa ditemani setan gitu loh. Maka saya bilang, dengar baik-baik, setan dilarang di sini. Mereka yang masih ada setannya menurut semua tunduk gitu ya. Urus baik-baik ketika engkau masih merasa masih bawa opok-opok dari sana apa bla bla gitu ya. Jadi tetapi memasuki tahun ini firman ini mengatakan sing joyfully. Dan pujian yang kita naikkan tadi, tapi saya rasa masih ada di sini yang kayaknya jaga-jaga image dengan Tuhan. Saudaraku jangan jaga image, nanti di ayat yang ke-1 itu dikatakan yang lurus hatinya, jujur. Ya, kadang-kadang kita datang kepada Tuhan tidak jujur. Yang penting rutinitas, formalitas, wes aku absen ke gereja. Padahal sebenarnya hatimu tidak sing joyfully. Tidak memiliki satu power di tengah-tengah sukacita menghadap Tuhan. Maka saya bilang mahasiswa, ketika engkau berdoa, ketika engkau berkata, surga terbuka. Harus sampai seperti itu. Mereka bilang, ibu ini, ya ini gaya karismatik. Gitu ya. Mereka kalau saya ini, sekarang ketika saya datang, Bu, langsung bawa firman Tuhan. Karantina 3 hari, langsung, Bu, bawa firman Tuhan. Saya bilang, saya bawa ayat yang pertama, bersorak-sorak, ketika engkau memuji Tuhan, surga terbuka, setan pun lari. Stepnya ada begitu, saya bilang. Jadi kalau mukamu masih seram, saya bilang, tidak mungkin setan lari. Harus cemerlang, like Jesus gitu ya. Maka bersorak-sorak. Tetapi setiap sukacita dan sorak-sorak di dalam hidup orang percaya, apalagi ini katanya masuk tahun yang baru. Mungkin banyak hal yang di dalam diri kita tentang permintaan. Make a wish katanya kan. Like birthday, ya. Hari ulang tahun. Banyak yang kita tuturkan dengan Tuhan, Tuhan si ini, banyak sekali catatan yang kita katakan belum kelar, kata orang Manado ya. Tetapi mengawali tahun ini kita membawa satu hati yang sungguh-sungguh, karena merasa tidak ada lagi hal yang lain yang kita bisa katakan. Banyak orang sekarang berteriak pun seakan-akan Tuhan itu di mana ya? Anak saya satu harian, si bungsu saya kemarin dari jam 2 karena dia tahu pesawat Sriwijaya itu ya. Sampai malam dia pantau terus, kelas 5 SD. Dia pantau terus itu di Sriwijaya. Pada saat diumumkan sudah hilang dan memang benar-benar jatuh, dia bilang, pengumuman katanya di rumah saya. Sriwijaya benar-benar jatuh. Jadi tidak usah berasumsi mungkin masih ini, mungkin masih itu gitu kan. Saya dalam hati Tuhan mengawali tahun 56 tambah bla-blanya itu 62 orang. Gimana itu loh gitu loh. Beberapa pendeta mengakhiri tahun meninggal gara-gara COVID. Bahkan baru ada yang keluar dari rumah sakit. Seakan-akan Tuhan, where are you? Dari anak kecil sampai orang dewasa mencekam semua. Pakai masker pun kayaknya kita keluar rumah rasanya nggak cukup 1. Tadi saya pakai 2. Saya bilang Tuhan ini kayaknya lebay banget gua gitu ya. Langsung saya buka, lama-lama saya bilang nanti saya di mimbar nggak usah pakai masker, pakai masker. Tapi rasanya Tuhan, ini dunia. Dan kadang-kadang ketika kita berdoa pun kita nggak tahu apalagi yang harus kita doakan. Tetapi ingat baik-baik, Dia adalah Allah yang sudah memilih kita di dalam Kristus Yesus. Yang kita rayakan di Natal itu. Keselamatan telah dinyatakan bagi kita, pribadi lepas pribadi. Maka ketika kita datang kepadanya, kita milik kepunyaannya. Maka dengan demikian tidak ada hal lain selain katakan, oh Tuhan ini aku dengan puji-pujianku. Sing joyfully to the Lord. Ini Mazmur. Maka puji-pujian ini, saudara, nanti sebelum ayat 4 itu kita bahas, ini berbicara tentang satu proses di mana bahasa Ibraninya adalah
semangat, senang, gembira untuk menghadap Tuhan. Sukacita yang tidak terhingga untuk menghadap Tuhan. Meskipun kata ini ranenu, ini dipakai untuk orang yang melahirkan. Tetapi ketika orang melahirkan, dia mengalami banyak hal, tetapi ada teriakan-teriakan. Orang melahirkan gak bilang, tolong, gak gitu ya. Dia hanya, gitu ya. Bila perlu dia lempar apa sana sini gitu ya. Kayak saya mau melahirkan, ya saking sakitnya ya, anak pertama, suami kita sama-sama baru kan. Baru belajar nih mau anak lahir gitu ya. Sakitnya udah pembukaan berapa di rumah, katanya belum boleh ke rumah sakit, tunggu sampai apa pembukaan yang ujung-ujung gitu ya. Kita kan nggak tahu tuh pembukaan ujung, tapi sakitnya kayaknya dari awal sampai akhir tuh sama aja gitu loh ya. Lalu saking sakitnya saya guling-guling, saya bilang tolonglah saya bilang sama suami saya. Dia bilang apa? Semua orang kok ngalamin itu. Saya ambil bantal, saya lempar dia. Kamu ini tidak mau menolong saya ya gitu ya. Itu orang yang teriakan. Mungkin itu saya tolong gitu ya. Maksudnya tolongnya bawa ke rumah sakit. Tapi ketika mau proses dibilang dokter, eden lah. Apa namanya itu? Dorong, dengan kekuatan dorong kita kan teriak-teriak gitu ya. Ketika ngeden itu, nah ini kata ini, bersorak katanya. Sing joyfully itu artinya apa? Meskipun penderitaan, tetapi ada teriakan yang ujungnya ada sesuatu yang besar terjadi. Jadi ini, kata ini dipakai bersorak-sorak dalam ayat 1 ini bukan ketika finish, ending. Tapi ketika proses itu terjadi, ketika ada satu pergumulan terjadi, dalam teriakan-teriakan yang nyata, teriakan itu adalah teriakan sing joyful. Amen. Tahun ini kita tidak bisa prediksi, hanya Tuhan yang tahu, bukan? Dan mengawali tahun semuanya juga mencekam, bukan? Rasanya Tuhan, bagaimana kita ini? Bagaimana kita ini? Ya, bukan hanya itu, ekonomi juga berat, macam-macam. Tetapi ini, pemazmur katakan, bersorak-soraklah orang benar. Ingat, jikalau engkau tidak benar, tidak mungkin ada sorak-sorai. Ini status dan identitas yang jelas. Kemudian dikatakan, sebab memuji-muji itu layak. Ayat 1 kalau saudara Bapak Ibu baca. Memuji-muji itu layak bagi. Jadi saudara, dikatakan orang-orang yang jujur itu layak untuk memuji-muji. Mengapa kadang-kadang kita tidak bisa memuji Tuhan? Kita tidak layak karena kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Ada kadang banyak kita melakukan banyak kesalahan, tapi seakan-akan kita anggap itu satu kebiasaan yang biasa-biasa saja. Saya datang dari Siantar, saya melihat, bawa mama saya ke rumah sakit, lihat orang-orang Batak. Kadang-kadang saya cerita sama suami saya, orang Batak itu ya. Maunya itu mau berantem melulu gitu. Baik di pasar, di rumah sakit tuh. Kita ngadapin, saya orang Siantar, tapi kadang Tuhan lama-lama gue di sini udah kayak apa ya gitu ya. Di pasar kita berhadapan, ini kan aku bilang 45, bukan 40. Saya dalam hati ya Tuhan, kita hanya nawar. Nawar itu bayangkan harga nenas 15.002 dibilangnya 20.000 satu. Bayangkan itu dunia sekarang. Saya dalam hati, aduh Tuhan gitu ya. Satu kali ke pasar, mereka, betul, kakak cari-cari tidak ada lagi, pasti tidak ada di mana-mana. Karena saya tidak mau dia tidak mengizinkan tawaran yang saya buat. Jadi saya muter-muter, saya datangin dia, kalau kamu jualan tuh bener ya, Siantar saya muncul. Ya, kamu tuh jualan bener. Lu bilang tadi begini, Cina, mama saya Cina. Lu bilang tadi begini. Ternyata kamu tuh jangan tipu-tipu. Terus dia bilang, dia tantangin, ya ampun ini orang Batak ya. Saya aja orang Batak kaget gitu ya. Siapa yang Batak di sini? Teman saya. Kadang-kadang saya kaget ya Tuhan. Langsung saya bilang, terima kasih ya gitu loh. Daripada dia jengkelin saya gitu ya. Di parkiran dikasih 5.000 enggak ada gift tax. 2.000 enggak ada gift tax. 10.000 enggak ada. Kita kan kalau terima kasih Pak gitu ya. Biar dikasih, ini enggak ada. Semuanya sama. Waduh, saya bilang ini bagaimana ini ya.
Tapi jangan marah sama orang Batak ya. Cintai orang Batak ya. Saya pulang dari sananya, Tuhan, tempat itu Tuhan, belas kasihan mula gitu loh ya. Lihat di rumah sakit semua orang, saya bilang Tuhan, di balik penderitaan mereka ada banyak hal yang sebenarnya ditunggangi oleh si jahat. Tetapi siapakah yang akan datang ke sana? Gereja-gereja mulai suam, gereja-gereja mulai memikirkan ini dan itu, ekonomi gereja saja yang dipikir, bla bla bla. Maka orang jujur, orang benar. Maka kalau lagu tadi terakhir tidak kompromi, kalau saudara mengatakan yes, aku memiliki satu hati yang bersorak-sorai dengan Tuhan karena aku ini orang benar, orang jujur, pertahankan. Karena dunia ini akan menuntut kita begitu rupa seakan-akan kita harus kompromi baru mendapatkan sesuatu. Maka sorak-sorai. Bahkan dikatakan bersyukurlah. Ini semua adalahnya. Bermasmurlah. Nyanyikanlah. Ingat, ini satu seruan di mana ada sesuatu yang berat tetapi satu teriakan yang ujungnya pasti sesuatu yang ajaib. Maka sing joyful. Maka ketika di rumah sing joyful, bersukacita. Ya. Kadang-kadang hanya itu yang bisa kita buat sekarang. Bersukacita dengan Tuhan. Karena dia tahu. Kita ngomong apapun Tuhan lebih tahu. Bukan? Kita hanya memuji Tuhan. Tapi segala pujian, sing joyful. Segala hal yang menyangkut tentang sukacita dengan Tuhan itu ada dasarnya. Maka pemazmur mengatakan mengapa kita memiliki hati yang bersorak-sorai. Mengapa kita memiliki hati yang sungguh bernyanyi, bermazmur, memuji-muji. Dikatakan apa? Oleh firman Tuhan. Maaf, sebab firman Tuhan itu benar. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara memasuki tahun 2021 ini, tidak ada hal lain, hanya satu yang harus kita andalkan, itulah firman Tuhan. Pegang baik-baik. Maka ini membuat hati kita terus bersukacita, bersorak-sorai dan bernyanyi di hadapan Tuhan. Karena pemazmur katakan, sebab firman Tuhan itu benar. Amin. Seberapa banyak firman Tuhan saudara alami di tahun 2020? Mungkin begitu banyak. Atau saudara bilang, kayaknya biasa-biasa aja. Ya. Hidup ini tidak ada biasa-biasa. Hidup ini akan step naik terus. Kita naik kelas dan proses berjalan terus. Progresnya ada. Ya. Maka dikatakan firman Tuhan itu benar. Maka orang-orang yang bersorak-sorai dan memuji-muji Tuhan adalah orang-orang yang sudah mengalami firman itu menjadi ya dan amin. Maka jangan tinggalkan firman Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Mari kita melangkah di tahun ini meyakini bahwa firman Tuhan itu benar. Pegang firman Tuhan karena firman itu akan mengerjakan segala sesuatu. Amin. Masalah ekonomi, masalah istri, suami, jangan salah Bapak Ibu. Kami pergi pelayanan ke Siantar, pendeta ada punya pacar. Anaknya sudah 3 itu loh. Itu apa itu loh? Jangan pikir dunia ini aman kok di dalam gereja. Di dalam gereja pun bisa jadi nggak aman. Saya diminta khotbah, ya karena di kampung sendiri khotbah KKR. Kenapa? Karena ada begitu banyaknya hal yang terjadi dalam dunia ini. Yang kadang-kadang bukan lagi berbicara tentang firman. Dan firman tidak lagi menjadi sesuatu kekuatan bagi tiap pribadi. Tetapi pemazmur katakan sebab firman Tuhan itu benar. Amin. Amin. Maka jangan kalau praise and worship-nya kencang jangan bilang itu cukup. Harus sampai ada firman Tuhan datang. Amin. Karena ketika firman Tuhan datang, di situ dia melakukan segala sesuatu yang saudara sedang gumulkan. Maka memegang firman Tuhan dengan memiliki satu sukacita, itu membuat kita memiliki satu keyakinan bahwa Allah sedang dan akan berbuat segala sesuatu. Maka untuk gereja ini, untuk jemaat Tuhan, pegang baik-baik. Ya, firman itu akan melakukan segala sesuatu. Bahkan dikatakan dengan kesetiaan. Saudaraku, firman Tuhan tidak pernah sampai kepada usia kita setengah aja.
sampai kekekalan. Kesetiaan itu menunjukkan tidak ada yang mungkin merubah firman Tuhan, menggeser firman Tuhan untuk tidak terjadi bagi hidup kita. Kesetiaan itu adalah sifat Allah. Ya. Itu bagian dari diri Allah. 2000-an tahun lalu dia janjikan tentang Sang Mesias. Sampai 2000 tahun lalu dia genapi dengan Yesus yang lahir. Maka itu menunjukkan kesetiaan Allah itu adalah kesetiaan yang total. Maka jangan pegang firman Tuhan hanya 1 bulan saja. Jangan ketika masalah ada saja. Atau ketika sukacita aja. Karena apa? Dia melakukannya segala sesuatu dalam kesetiaan. Amin. Jadi pegang firman Tuhan itu dalam kesetiaan juga. Maka dia akan lakukan. Saya berdoa untuk keluarga saya berapa tahun. Ya. Tapi Tuhan jawab ketika kami pulang kemarin. Satu-satu saya layani. Kadang-kala kita tahu, tidak tahu. Maka saya senang sekali waktu Tuhan. In the right time. Ya. Di waktu yang benar itu adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Karena waktu kita bisa bikin kacau. Karena mau-maunya kita. Tapi waktu Tuhan, Tuhan style semuanya. Dan itu indah adanya. Maka firman itu adalah firman yang benar. Amin. Firman Tuhan itu benar. Karena firman itu akan melakukan segala sesuatu dalam kesetiaan. Yang kita tahu firman itu siapa? Yesus Kristus. Ya. Firman itu adalah Yesus sendiri. Allah sendiri. Maka dikatakan ia senang kepada keadilan dan hukum bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tapi kita katakan bagaimana dunia melihat kasih setia Tuhan di saat-saat seperti ini. Tapi yakinlah ketika saat-saat yang berat sekalipun Tuhan sedang bekerja. Tidak mungkin kita dibiarkan. Ada banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang melewati COVID itu. Begitu beratnya tetapi Tuhan berikan kemenangan bagi mereka. Maka ketika mereka tampil mereka adalah orang-orang yang baru menang dari maut. Betul bukan? Itu yang ditakuti manusia. Tapi ketika berhadapan dengan itu dan Tuhan membawa dengan luar biasa. Ya. Ada teman kami dari Amerika, awal-awal yang lalu COVID itu muncul, dia tergeletak dan tidak ada yang bisa bantu. Tapi sampai di ujung-ujung dia hanya berteriak terus, Tuhan, Tuhan. Dia hanya menyerahkan diri. Satu kali Tuhan bilang apa? Minumlah teh, katanya di ujung-ujung. Lalu dia bilang pergi, dia gak pernah katanya dengar suara gitu. Tapi minumlah teh, dan dia tahu itu Tuhan sedang berbicara. Dia ambil teh naga dari sini tuh. Dia kocok, kasih gula agak banyak, dia minum. Karena sudah tidak mampu makan, tidak mau sudah kayak itu ya. Dia suap satu, dia hanya bilang kepada dirinya, namanya jadilah kuat karena ini obat dari Tuhan, katanya. 1, 2, 3 kali dia minum, 1 hari, besoknya lagi pulih benar-benar. Bukan karena tehnya, tapi karena siapa? Tuhan. Ya, ada banyak kesaksian. Mungkin Bapak Ibu juga punya kesaksian yang banyak. Bagaimana melewati tahun yang lalu. Ya. Mungkin tidak sehebat COVID itu. Tapi ada banyak yang saudara berasa ini ujung daripada hidup ini kita. Ya. Ketika saudara ditinggalkan, ketika saudara dikecewakan, seakan-akan inilah akhir dari semuanya. Tapi ingat baik-baik Tuhan itu adil. Ya. Hukumnya berjalan. Saudaraku saya sudah melihat orang, maka bapak saya tergeletak 8 tahun. Stroke. Tapi imannya terhadap Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi saya pancing dia bicara. Karena tua kadang-kadang diserang, karena dulu dia pengusir setan. Jadi setan tuh serang ganggu dia, diketawain dia gitu loh. Kamu lo tergeletak gitu loh. Padahal hatinya ingin pergi kemana-mana misalnya begitu ya. Jadi bapak saya selalu bilang Yesus itulah segala-galanya. Maka ketika saya nyanyikan, oh Yerusalem, dia nangis, kota hatiku rindu ke 80 tahun. Tapi ketika saya tinggalkan dengan sukacita, dia selalu katakan Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu hebat. Dan kesetiaannya itu luar biasa. Kemudian saya lap dia, saya bersihkan dia liatin saya. Bapak Ibu kalau ada orang tua yang begitu jangan dibiarkan ya. Karena kasih kita itu akan menghasilkan sesuatu dan kita pun akan diberkati. Bapak saya cuma bilang lurus sekali kau katanya. Orang Batak kan bilang kau ya. Lurus sekali kau Inang katanya. Lalu saya bilang Pak,
puji Tuhanlah aku lurus. Tapi karena lurusku itulah banyak kali aku menderita. Betul? Kadang-kadang kita lurus tapi menderita. Maka sekarang saya nggak pusing kalau mau dikatain orang, mau dihina orang. Enggak, tunggu aja, Allah itu setia dan hukumnya adil. Tunggu aja ntar. Tapi kita nggak ngarap juga ya. Tapi kadang-kadang Tuhan sudah bilang di hati ketika saya berdoa, aku akan hukum dia. Saya datang lagi, Tuhan janganlah gitu ya. Kadang-kadang Tuhan bilang ini, aduh kamu ini ya, gitu ya. Kadang-kadang ingin pencet aja orang itu ya, rasanya. Tapi ketika kita dibilang dia dihukum, kita tahu itu arti hukuman. Enggak main-main Tuhan, gitu ya. Hukumnya adil. Ya. Dia adil, apa dikatakan? Keadilan dan hukumnya bumi penuh. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ingat, ada hukum, ada keadilan, kasih setia juga ada. Amin. Jadi ketika Tuhan sedang hukum orang, jangan tertawain. Ya. Karena ada saatnya Tuhan mengangkat kembali. Ya. Ketika orang dihukum kita ketawain, kita senang-senengin, padahal itu waktu Tuhan dengan dia. Betul? Jangan senang kalau orang lain dihukum. Ya. Karena apa? Kasih setia. Tuhan itu penuh kasih setia. Maka dia dikatakan bumi ini ia mengumpulkan air laut, menaruh samudra raya. Bahkan dikatakan alam ini menunjukkan kepada kita bahwa ia melakukan segala sesuatunya itu dengan firman. Kejadian ya, pasal 1 ya. Maka artinya segala sesuatu yang kita pikirkan dan kita rindukan Allah kerjakan untuk dijadikan dalam hidup kita, maka yakinlah firman Tuhan itu dapat melakukan segala sesuatu. Amin? Amin? Jadi kalau saudara punya keinginan banyak tapi tidak pegang firman Tuhan sama aja. Maka saudara yang kerjakan, bukan Tuhan. Ya, tetapi ketika saudara kerjakan tidak ada lebih nikmatnya daripada ketika Tuhan yang kerjakan. Karena apa? Ketika Tuhan kerjakan, kita katakan, I'm nothing Lord. You are everything for me. Okay. Kemudian dikatakan, biar segenap bumi takut, biar semua penduduk dunia gentar. Mungkin ini zaman sekarang ini ya. Gak ada lah, orang kaya aja takut, orang miskin takut, semua sama-sama takut. Betul? Sama si COVID ini namanya. Ya, semua takut. Anak kecil takut, orang tua takut. Semuanya gentar dan akhirnya mencari Tuhan. Semua hanya berkata Tuhan, hanya Tuhanlah perlindungan kami. Maka mari kita baca ayat 9 bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Maka kenapa kita bersorak-sorak? Ada firman yang nyata menjadikan segala sesuatu bagi hidup kita. Maka katanya ketika dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada. Maka saudaraku jangan takut kalau saudara masih ada firman Tuhan. Barangkali beberapa kali mahasiswa kami katakan mau pulang. Sudah tidak tahan. Atau dipikirnya itu kompleks kita itu seperti di kampungnya. Sembarang aja dia. Ya. Mau lakukan aja apa saja. Saya hanya tanya. Kalau berhadapan dengan saya. Apa ayat panggilan? Kalau engkau memiliki firman Tuhan datang kemari, izinkan Tuhan mengerjakan untukmu. Loh Tuhan belum mengerjakan, kamu sudah mau pulang. Gitu loh. Kadang-kadang itu sulit. Karena apa? Pergumulan. Begitu banyak hal yang dialami. Ya, anak saya sekarang sudah sekolah teologi di Kalimantan. Yang sulung itu. Tadinya mau ke Jepang langsung, tapi kami pikir kalau dia langsung, ini mood. Tapi setiap hari kalau ada waktu dia telepon, Mami, kalau di sana itu bagaimana? Karena apa? Proses untuk pembentukan pribadinya sedang dikerjakan oleh Tuhan. Maka dia berkata, kok si ini, kok si ini, kakak tingkat kok kayak gitu ya? Katanya gitu ya. Anak pendeta kan sudah diatur sama bapak, ibu pendetanya ya. Kalau ketemu dengan orang-orang dari kampung yang bekas merokok apa segala macam, dan gak mau diatur itu loh kan, pusing kan. Tapi prosesnya berjalan. Maka saya hanya katakan firman Tuhan. Saya gak mau dia ke sana sebenarnya. Tapi suatu kali ketika hari doa, Tuhan bicara lepaskan dia. Aku akan
aku akan pakai dia. Sama di rumah rupanya Tuhan bicara sama dia. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kehendak-Mu jadi. Akhirnya dia pergi di awal COVID dan 1 semester ini. Dan dia merasakan Tuhan ajaib. Selalu worry-worry, saya telepon, saya mau nangis selalu. Dia bilang, Mam, ini sudah jalan Tuhan, jangan khawatir. Akhirnya sejak dari situ saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya tidak lagi khawatir, saya serahkan dia. Kadang-kadang kita bergumul dengan anak-anak kita, bukan? Bergumul dengan masa depan mereka, bukan? Ya. Tetapi Tuhan buat. Saya pulang dari Siantar, ayah saya bilang saya tidak menyangka, meskipun kami ini rata-rata hamba Tuhan. Ya. Dia hanya berdoa kepada Bapak, terima kasih. Kalau dulu aku memikirkan, Bapak tua yang di tempat tidur gitu bilang, aku memikirkan bahwa jadi apalah anak-anakku ini nanti. Tapi sekarang aku telah melihat, Engkau telah membuat mereka dengan caramu dan jalan-jalanmu. Maka aku memuji Engkau. Bapak Ibu, saya menangis dengan doanya dia. Dengan Tuhan. Kenapa? Firman dikerjakan dalam segala sesuatu kehidupan kita. Dan ketika firman dilakukan, perintah Allah dilakukan, Allah mengerjakan sendiri. Semua penduduk bumi dikatakan semua alam semesta ini bergetar menghadap Allah. Bapak Ibu, kalau saudara taat kepada firman Tuhan, siapapun gentar terhadap saudara. Amin. Tapi kalau saudara temannya si jahat, tidak ada yang gentar. Ya. Iblis saja enggak gentar, siapa yang mau gentar? Gitu ya. Jadi mari pegang firman Tuhan. Mengawali 2021 ini pegang firman Tuhan. Sebab firman-Nya itu mengerjakan segala sesuatu. Firman itu benar. Maka saya tidak tahu firman Tuhan apa bagi gereja ini di tahun ini. Tuhan bilang, saya pulang dari Siantar, Tuhan bilang dalam perjalanan, tahun kemuliaan. Tahun kemuliaan. Saya ambil itu. Saya bilang, Tuhan, yes Lord, aku pegang tahun kemuliaan. Dan benar ketika kami datang, ada satu berita, oh Tuhan ini maksudnya. Jadi tahun apa untuk Bapak Ibu? Tahun apa untuk gereja ini? Maka lakukan, karena Allah akan mengerjakannya. Karena firman itu benar. Dia melakukan segala sesuatunya. Bahkan semua orang akan gentar dan takut. Bahkan setan sekalipun. Betul? Betul? Terakhir saya datang ke rumah saya. Itu saya masuk pagar. Saya sudah rasa itu mereka banyak. Gitu. Memang kampung itu kampung. Jadi bagaimana kalau ayah saya tidak diserang-serang begitu? Karena memang banyak semua. Malam-malam bau kemenyan di mana-mana. Ya, padahal dulu gereja sudah bekerja di sana. Setiap kali masuk gerbang, seperti mereka mengintip. Tetapi mereka pun tahu. Saya rasa, satu tiap malam saya rasa mereka sedang coba-coba. Kenapa? Kalau firman Allah ada pada kita, setan pun gentar. Amin. Setan pun gentar. Orang yang tidak benar pun akan gentar terhadap kita. Maka jangan kompromi. Maka saya ingin Bapak Ibu memiliki satu step yang naik dengan Tuhan. Jangan penyembahan kita saja, pujian kita, tapi mengalami firman itu juga meningkat. Sehingga ketika saudara menyembah Tuhan, menyembah karena saudara tahu firman sudah dikerjakan dalam hidup saudara. Maka ketika saudara melakukan dalam keyakinan iman akan firman, dalam penyembahan, Tuhan akan melakukan more and more. Lebih dan lebih. Untuk banyak orang tentunya, bukan untuk kita saja. Amin. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah kuat, jadilah orang yang teguh dengan firman, jadilah orang sing joyfully to Lord. Maka hari-hari di rumah kita adalah hari-hari pujian. Amin. Anak-anak kita memuji Tuhan karena melihat kita yang sungguh mengalami firman hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Mari maju di tahun ini. Sambil kita menjaga diri kita, tapi sambil kita berpegang kepada firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti bicara. Mazmur 33 ayat yang keempat sampai ayat ke-9. Dimulai dari ayat yang pertama, dalam satu sukacita sorak-sorai di rumah Tuhan. Oleh karena iman kepada firman Allah telah dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya untuk bangsa Israel khususnya. Maka kami ini adalah orang Israel yang sudah diangkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Status kami adalah orang-orang benar, orang-orang jujur. Maka kami sungguh tahu hati kami akan penuh dengan sorak-sorai. Oleh karena firman Allah adalah firman yang benar. Dapat melakukan segala sesuatu.
Maka kami percaya sebagaimana janji firman Tuhan, tahun ini pun adalah tahun di mana firman-Mu akan dinyatakan melakukan segala sesuatu yang kami rindu dan harapkan dari Tuhan. Maka doa hamba Engkau melihat jemaat Tuhan. Mungkin ada yang menantikan jawaban Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Maka pagi hari ini yakinkan mereka bahwa sungguh firman akan mengerjakan segala sesuatu dengan setia, dengan ajaib, adil dalam hukum-hukumnya. Terima kasih. Berkati semua yang sudah memiliki banyak masalah, bahkan yang sudah mengalami Tuhan juga dengan ajaib. Kami berdoa bersama-sama, sing joyfully to the Lord, itu menjadi suatu sukacita yang melimpah dalam gereja ini. Menghasilkan firman, menghadirkan firman Allah yang terus berbicara mengerjakan segala sesuatu. Sehingga kami percaya, meskipun tahun ini mungkin berat bagi beberapa orang, tetapi firman akan menolong tiap-tiap orang untuk melakukan yang ajaib. Terima kasih, berkati semua pengurus hamba Tuhan, pendeta yang ada, gembala di tempat ini. Tuhan memberkati dengan cara Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat tahun baru. Maafkan saya harus langsung karena jam 9 saya bertugas di YPPII. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat bersukacita dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Melda. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mana aminnya ini? Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Dia Tuhan yang sangat-sangat baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau beri kesaksian sebentar. Masih panjang nih waktunya ya. Sebentar saja. Bapak Ibu, tadi kita memujikan lagu yang kedua. Worship yang kedua. Ku mau selalu bersyukur. Saya mempersiapkan, disuruh Pak Stefanus ini untuk pimpin pujian. Saya bilang, waduh, saya ngomong sama Tuhan, waduh lama ndak WL, kayak Tuhan saya ini kayaknya sudah keenaan ini, keenaan santai. Tapi saya ngomong Tuhan, duh, ya akhirnya saya jawab, bisa enggak? Bisa, tak bilang gitu. Karena saya juga enggak mau salah di hadapan Tuhan. Siapapun kita yang diizinkan Tuhan untuk boleh melayani Tuhan, kalau kita katakan tidak itu hal yang nanti membuat kita itu salah di hadapannya. Dan puji Tuhan, ya, saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, semua karena Tuhan. Dan terlebih saya persiapkan lagunya, saya doa Tuhan lagunya apa. Sudah saya kirim di grup. Tiba-tiba hari Sabtu pagi saya di hati saya ini tiba-tiba muncul. Ada banyak, tiba-tiba saya ngomong ke Tuhan. Tiba-tiba saya merasakan kayak ada beban yang begitu banyak sekali. Mungkin karena terlalu banyaknya akhirnya santai. Soalnya kan otak kita yang kecil kan terbatas. Tiba-tiba saya ngomong, Tuhan, apa ya Tuhan? Masalahnya ini apa ya? Cuma Tuhan ingatkan dan munculkan lagu ini. Dengan apa kau membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu, ku mau selalu
Bapak Ibu Saudara, saat pujian itu terngiang, lama saya mendengar lagu ini. Tiba-tiba diingatkan, saya lupa syairnya, cuman ingat refrainnya aja. Saya langsung buka YouTube. Saya dengarkan, Tuhan, beban saya pujikan pagi hari ini. Banyak beban, Engkau mengetahui isi hatiku. Tapi Engkau yang mengalami firman Tuhan. Seperti yang firman disampaikan. Mari alami firman Tuhan. Maka engkau akan bisa bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Mari kita pujikan sebentar lagu ini. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu seberat apapun Bapak Ibu Saudara, tetap berikan upacara syukur kepada Tuhan. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Bila kami boleh mendengar firman-Mu pada pagi hari ini adalah hal yang luar biasa. Yang boleh memberikan kekuatan kami kembali, mengingatkan kembali Tuhan. Untuk kami senantiasa berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Dan kami semua yang melayani, biarlah kami boleh berdiri teguh dan menjadi saksi-saksi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Bapak, Engkau sudah memberkati setiap kami dengan firman Tuhan. Biarlah kami, Kau yang sudah memberkati saat hari ini lewat firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami juga boleh memberikan ucapan syukur kami yang sudah Engkau percayakan bagi kami. Biarlah kami boleh memberi dengan bersukacita dan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pilihan kita biarlah kita tetap memilih Tuhan sebagai juru selamat kita. Bisa bangkit berdiri. Bagi badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Hanya tinggal dekat Tuhan saja kita merasakan keamanan yang luar biasa.
hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau melakukan anggapku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku Goyah, Imanku tetap teguh, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Orang yang mengalami Tuhan pasti ada sorak-sorai. Iman yang teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Kau melakukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Imanku Tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Biarlah iman kami kuat dan teguh di dalam Tuhan. Percaya di dalam Tuhan. Amin. Saudara, kita bersyukur, amin. Selalu bersyukur. Tahun 2021 pasti banyak hal yang akan kita lewati. Tapi saya percaya bahwa orang yang mau melakukan firman Tuhan yang memiliki iman. Dia memiliki iman, dia pasti mau melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu setia. Allah itu setia menggenapi firman-Nya. Saudara, siapa yang tidak gentar menghadapi hari-hari yang tidak pasti ini? Tapi kita percaya, saya pun juga memang rasanya gentar. Tetapi ketika saya ingat firman Tuhan, ya, saya ingat firman Tuhan, kesetiaan Tuhan akan firman-Nya, saya kuat. Dan saya percaya segala sesuatunya pasti Tuhan akan jamin dalam kehidupan kita. Ya, memang saya dengan saudara, saya percaya sama. Kita tidak memiliki kepastian dalam hidup ini. Apalagi kita ini yang hamba-hamba Tuhan, seringkali secara jasmani tidak ada yang dapat diandalkan. Tapi saya ngomong sama Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kuandalkan. Dan saya percaya seperti firman Tuhan tadi disampaikan bahwa kalau kita memiliki posisi orang yang beriman, orang benar, maka selalu ada sukacita di dalam kehidupan kita, ada ucapan syukur. Mari kita bersyukur bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
takkan gentar saat ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Amin. Katakan sungguh-sungguh. Ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar saat ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Allah yang setia, Tuhan, Allah yang benar. Kau ku percaya. Firman-Mu hidup. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Harapan hidupku. Mari bersyukur bersama-sama. bersyukur Bapa, Ku bersyukur bersyukur Kau setia. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. 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 Mari bersorak-sorak. Haleluya. Sing joyful. Bersukacitalah. Bersyukurlah. Bersukacitalah. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Karena Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah mengingkari firman-Nya sendiri. Dia Allah, Alfa dan Omega. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, hadapi, lalui tahun 2021 ini bersama-sama dengan Tuhan. Penuh dengan pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Dia setia. Dia setia. Allah yang menjamin setiap kehidupan kita. Burung-burung di udara Dia pelihara. Bunga-bunga di padang Dia hiasi. Dan kita percaya orang-orang yang tidak di dalam Tuhan pun dalam pantauan Tuhan. Apalagi kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Dia selalu jamin kehidupan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, pegang teguh firman Tuhan. Lalui dan jalani dengan percaya. Jangan takut, jangan khawatir. Bersyukurlah sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya itu selama-lamanya. Bapak, kami berdoa bersama-sama pada saat ini Tuhan. Kami serahkan sidang jemaat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Dan mereka jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing pada saat ini. Kami berdoa kuatkan dan teguhkan mereka. Berkati mereka masing-masing Tuhan dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam apa yang setiap dikerjakan. Kami percaya Engkau memberkati tangan-tangan mereka. Langkah-langkah kaki mereka Tuhan memberkati. Tuhan menyertai mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Di dalam lembah kelam sekalipun Tuhan Engkau beserta dengan mereka. Dalam masa kesesakan dan penderitaan
Tuhan menyertai mereka. Immanuel, Engkau tidak pernah sendirian. Amin. Tuhan menyertai engkau dan saya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami serahkan mereka yang sakit saat ini di rumah. Mereka dalam kelemahan tubuh mereka, batin mereka. Tuhan, jamah oleh kuasa-kuasa bilur yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menguatkan. Biarlah beban penderitaan sakit penyakit Tuhan tanggung oleh kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatalah engkau yang sakit, aku kuat, aku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Aku dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatalah engkau yang lemah, aku kuat di dalam nama Yesus. Bersama-sama Yesus, aku dapat menanggung segala perkara itu di dalam Dia, di dalam Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan kepadaku dan tidak pernah meninggalkan aku. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Tuhan, dan seluruh jajarannya, Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, otoritas kuasa yang daripada Engkau, Tuhan, sehingga Indonesia dijagai dari segala kekacauan, dari segala tindakan yang mau mengkudeta atau meruntuhkan pemerintahan yang ada sekarang. Saat ini berkati Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya. Biarlah Indonesia mengalami anugerah yang daripada Engkau. Pujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini pulanglah dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam Yesus Kristus yang ajaib, yang senantiasa setia menyertai kita semua, Immanuel. Dan kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang setia, yang menuntun membimbing kita semua, menolong kita dan mempersiapkan kita umatnya, gerejanya, untuk menjadi mempelai-mempelai yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali yang segera tiba. Dan diberkatilah engkau hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua.
muliakan